Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam yang disiarkan dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020. Kemurahan Tuhan tentu selalu menjadi bagian yang indah dalam kehidupan kita. Pada malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Marilah bersama-sama kita menghadap Dia di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih karena kami boleh hadir lagi di hadapan Tuhan dalam kerinduan kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus memampukan kami, sehingga firman kebenaran-Mu yang kami akan baca akan mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang senantiasa datang menghampiri Engkau dan siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada saat ini kita akan membaca Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-10 pada ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian pembacaan kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang selalu merindukan firman ini dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan yang melimpahkan kebahagiaan bagi umatnya. Tuhan yang melimpahkan kebahagiaan bagi umatnya. Saudara, yang menarik dari bagian firman Tuhan ini adalah pertanyaan seorang yang datang kepada Yesus. Dia berusaha datang mendekat Yesus lalu bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia merindukan kehidupan yang kekal. Dia mau untuk memperoleh kehidupan selama-lamanya, hidup kekal di dalam Tuhan. Tentu kita juga mau seperti itu. Nah, saudara yang kekasih, apa jawab Yesus? "Kenapa engkau berkata aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Lalu kemudian Yesus mengatakan, "Ya, yang mesti engkau buat adalah jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, dan seterusnya." Itu adalah hal yang Tuhan inginkan. Lalu kata orang ini, dia berkata, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Dia sudah melakukannya. Dia sudah berbuat baik, dia tidak mencuri, dia sudah menghormati orang tuanya, semua sudah dibuatnya. Apalagi yang kurang? Nah, saudara-saudara, lalu Yesus meminta supaya satu hal yang mesti dia lakukan. Apa itu? "Pergilah, jualah segala yang kau miliki, berikanlah kepada semua orang-orang yang miskin," dan sebagainya.
wah hatinya menjadi sedih. Saudara-saudara, dia merasa, wah ini kan sebuah kehidupan yang harus dinikmati. Aku sudah berbuat baik, aku sudah mengasihi, aku sudah menolong. Kenapa hal ini yang Tuhan minta lagi? Kenapa ini yang harus aku perbuat? Saudaraku yang kekasih, memang kita menyadari bahwa kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi persoalannya saudara-saudara, bahwa apakah yang Tuhan berikan itu sudah kita gunakan dengan baik untuk kemuliaan namanya. Hal yang menarik dari seorang yang kaya ini adalah bahwa hidupnya tergantung dengan apa yang ia miliki. Itu menjadi persoalan. Bahwa hatinya, hidupnya, pikirannya melekat pada apa yang ia miliki. Harusnya dia menerima itu sebagai anugerah Tuhan dan kemudian ia gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, lalu ketika dia pergi dengan sedih, maka Yesus mengatakan begitu sukar bagi seorang yang memiliki banyak hal di dalam dunia ini untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, apakah demikian? Apakah orang yang punya segala-galanya tidak akan masuk kerajaan surga? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya tidaklah demikian. Bahwa Tuhan menganugerahkan banyak berkat dalam hidup kita, Tuhan menganugerahkan banyak hal yang kita nikmati dalam hidup ini. Itu adalah pemberian Tuhan yang kita miliki dengan penuh kasih. Sekarang adalah ketika kita miliki semuanya itu, janganlah hati kita, hidup kita, pikiran kita melekat pada apa yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita mengangkat hati dan pikiran hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang menjadi persoalan dari orang yang datang pada Yesus, orang kaya ini, karena hidupnya, hatinya melekat pada apa yang ia miliki. Tidak apa-apa, Tuhan tidak melarang kita memiliki segala-galanya dalam dunia. Punya harta, punya handphone yang bagus, punya rumah dan sebagainya. Tuhan senang kalau kita punya semua itu. Sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai anggota jemaat wajar kalau kita memilikinya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah marilah semua yang kita miliki itu kita pakai untuk kemuliaan dan kebaikan, untuk keagungan nama Tuhan. Tema ini mau mengatakan Tuhan yang melimpahkan kebahagiaan. Kebahagiaan apa yang kita rindukan? Kebahagiaan untuk bersama dengan Tuhan di sorga. Kebahagiaan untuk hidup di dalam dunia ini, di mana hati kita sungguh-sungguh diberikan keteduhan, diberikan sukacita dan ketenangan. Kebahagiaan supaya pikiran kita adalah pikiran yang penuh dengan damai, penuh dengan ketenangan. Kebahagiaan supaya keluarga kita baik-baik. Tuhan mau melimpahkan itu dan Tuhan nyatakan itu. Sekarang bagi kita adalah bagaimana kita menikmatinya. Karena itu, apapun yang melekat dalam hidup kita, dalam diri kita, semua yang ada, saudara nikmatilah itu sebagai bahagian yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi jangan sampai semuanya itu justru membuat kita melupakan Tuhan, atau kita tidak mengandalkan Tuhan, atau semuanya itu justru yang ada dalam hati kita, pikiran kita, sehingga membuat kita tidak tenang. Tuhan tidak mau demikian. Tetapi ada banyak karunia-Nya, ada banyak anugerah-Nya, ada banyak cinta kasih dan berkat Tuhan. Nikmatilah itu, syukurilah itu, dan pakailah itu untuk keagungan-Nya, untuk sesama, dan untuk kehidupan yang Tuhan berikan, di mana di dalamnya kita boleh berbagi bersama dengan orang lain. Semoga firman ini menjadi berkat untuk saudara-saudara. Kita bersama-sama menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kasih-Nya, sehingga hidup kita menjadi berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Kita angkat pujian bersama dari pelengkap Kidung Jemaat 216.
sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sukacita Tuhan berikan, kebahagiaan Tuhan limpahkan. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, ada banyak berkat-Mu, kemurahan dan kasih-Mu yang selalu Engkau berikan bagi kami. Karena itu kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah semuanya kami pakai, kami nikmati dalam hidup ini sambil mengatakan terima kasih, syukur ya Bapa, bahwa sungguh agung, sungguh indah berkat dan kelimpahan yang Engkau curahkan bagi kami. Bapa di sorga, berkatilah semua anak-anak-Mu yang menyaksikan siaran renungan malam ini. Kiranya kehidupan semua anak-anak-Mu ini Engkau berkati, sehingga boleh hidup tenang, damai, dan bahagia. Berkatilah Bapa di sorga untuk setiap rencana-rencana kehidupan kami, untuk anak-anak yang bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, untuk segala pendidikan mereka, pelajaran mereka Tuhan berkati, untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Engkau berkati, untuk kehidupan persekutuan jemaat-Mu. Biarlah kami terus hidup dalam damai Tuhan, saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Engkau berkati majelis dengan semua pelayanan yang ada, semoga dapat mengerjakan semua pelayanan dengan baik. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Engkau menuntun pemerintah kami, Engkau memberkati saudara-saudara kami, para medis, tenaga keamanan, biar mereka semua Tuhan menjalankan tugas kemanusiaan ini dengan penuh kasih. Engkau juga memberkati Bapa di sorga semua orang tua kami, para lansia. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang beradam pergumulan, Tuhan kuatkan dan kasihi mereka. Terima kasih Bapa, semoga malam ini kami lewati dalam damai sejahtera-Mu dan hidup kami berkenan bagi Tuhan. Ini doa kami membawanya hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, boleh menyaksikan renungan malam untuk edisi Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020. Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, dan biarlah firman ini menghidupi kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Tuhan memberkati, salam sehat.